lagi, bertemu lagi di dalam pembelajaran kita hari ini bersama saya Rosdiana Situmorang. Seperti biasa, mari kita terus mengawali pembelajaran kita dengan berdoa, mohon kekuatan kepada Tuhan. Persendian atau artikulasi. Persendian adalah hubungan antara dua tulang atau lebih yang dapat digerakkan maupun tidak dapat digerakkan. Jadi tidak selalu dapat digerakkan, bisa juga tidak bergerak. Nah, struktur penyusun persendiannya ada ligamen, kapsul sendinya, kemudian ada cairan sinovial, cairan pelumasnya supaya gesekan-gesekannya berjalan lancar, kemudian tulang rawan hialin, dan ada bursa, yaitu penutup yang dilapisi oleh membran sinovial. Nah, kita lihat letaknya di dalam persendian, itu dia. Kalau ini ada dua bagian tulang yang dihubungkan di dalam persendian, ya. Nah, ini ada satu tulang dengan tulang lainnya, maka di sini ada membran sinovial yang berisi cairan sinovial, kemudian ada tulang rawan hialin, dan ada juga ligamen. Nah, ini kita lihat adalah contoh diagram persendian sinartrosis. Sinartrosis itu nanti akan kita lihat slide berikutnya adalah persendian yang tidak menimbulkan gerak. Contohnya seperti yang ada di tengkorak kepala kita, ya. Satu tulang dengan tulang lainnya dihubungkan dengan sendi yang disebut dengan sutura ini, tetapi dia tidak menimbulkan gerak. Jadi sebenarnya di kepala kita itu terdapat sendi seperti ini, ya. Kemudian ada amfiartrosis, yaitu sendi yang menimbulkan gerak hanya sedikit, ya. Nah, contohnya ini di daerah tulang belakang. Jadi tulang belakang kita tersusun dari tulang yang dihubungkan oleh tulang rawan yang menimbulkan gerak tetapi tidak terlalu banyak, ya. Nah, tipe-tipe persendian berdasarkan strukturnya ada yang disebut dengan persendian fibrosa, kemudian ada yang disebut dengan cartilago, dan ada yang disebut dengan persendian sinovial. Kalau dia fibrosa berarti jaringan ikatnya fibrosa, kalau dia cartilago berarti diperkokoh oleh jaringan cartilago, sedangkan kalau disebut dengan persendian sinovial berarti rongga sendinya diperkokoh oleh jaringan ikat ligamen yang tadi contohnya, ya, dan ada juga kapsul sendi. Nah, berdasarkan geraknya, kalau berdasarkan gerak tadi sudah ada contohnya, ini ada 3. Ada sinartrosis atau sendi mati. Jadi sutura tadi contohnya, ya, tidak dapat digerakkan. Terjadi persendian tetapi tidak dapat digerakkan. Contohnya tadi bagian tengkorak. Sendi amfiartrosis, pergerakannya sangat terbatas. Ada gerak tetapi sangat terbatas, ya. Contohnya tadi adalah ruas-ruas tulang belakang. Kemudian sendi diartrosis atau sendi sinovial. Ini yang memungkinkan gerakan bebas atau pergerakannya sangat berbeda dengan sendi-sendi lainnya. Nah, diartrosis ini terdiri dari beberapa macam gerak, ya, berdasarkan arah geraknya yang mempengaruhi gerak dari sendi itu sendiri. Nah, ada sendi engsel bergerak ke satu arah, sendi peluru ke segala arah, ya. Kemudian nanti ada sendi pelana yang bergerak di dua arah, ada sendi putar bergeraknya dengan pola rotasi, ada sendi luncur, ya, gerakannya menggeser, dan ada sendi kondiloid, gerakannya kiri kanan atau depan belakang, jadi dua arah, ya. Nah, ini dia letak-letaknya, bagaimana dia bergerak ke setara arah ataupun dua arah. Nah, lebih jelas lagi bisa kita lihat dengan menggunakan gambar ini. Jadi ini contohnya sinartrosis yang tadi bentuknya. Kemudian ini adalah persendian diartrosis dan letak-letaknya di bagian tubuh kita. Jadi lihat sendi peluru, contohnya ada di sini, ya, di bagian lengan, dan nanti juga ada di sini, ya, di bagian pangkal paha. Kemudian ada sendi putar itu di daerah leher, ya.
Ini di bagian leher kita berputar begini, ada sendi putar, kemudian ada sendi engsel ya di sini di daerah siku, termasuk juga di siku kaki nanti ya. Kemudian ada sendi pelana di sini dan juga ada sendi luncur ini ya. Nah, ini dia contohnya sendi dan bagian-bagiannya di dalam tubuh ya. Semoga ini bisa menolong kita untuk melihat pergerakan sendi di bagian-bagian tubuh kita sesuai dengan arah geraknya. Baik, sampai di sini dulu khusus untuk persendian. Semoga bisa menolong kita untuk belajar lebih baik.